Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta senantiasa mengampuni dosa-dosa mereka dan menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada malam hari ini tentu masih meneruskan pembacaan kitab Nashaihul Ibad di halaman 50 Babus Subai yang masih membahas al-maqalah yang pertama, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah menceritakan nanti pada hari kiamat ada 7 golongan yang mendapat perlindungan, pengayoman dari Allah Subhanahu wa ta'ala tahta zilli arsyihi, dipayungi di bawah kedamaian arsy-Nya Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang sudah kita bahas itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syabun, anak muda yang dari mudanya itu tumbuh berkembang fi ibadatillah. Ini peringatan buat kita yang punya anak. Anak itu sedari usia dini dididik
dan dipelajari apa-apa yang berkaitan dengan agamanya. Itu nanti kalau anak itu tumbuh berkembang dalam naungan ilmu-ilmu agama, tumbuh berkembang dalam kesadaran beragama kepada Allah, itu termasuk kelompok yang 7 itu. Kemudian yang ketiga itu adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu dam'an min khasyatillah. Ini yang ketiga yang sudah kita bahas pada pengajian yang lalu. Itu adalah orang yang dalam kesunyian dan kesendiriannya kemudian hudur, mengingat akan kekuasaan Allah, ingat akan rahmat Allah, ingat akan azab Allah, ingat surga, ingat neraka. Kemudian fadat ainahu, dia berlinangan air mata mengingat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini kita akan sampai pada yang keempat. Siapa golongan yang keempat itu? Warajulun, itu seorang laki-laki, qalbuhu, yang hatinya muta'alliqun bil masjidi, hatinya itu selalu terikat itu teringat, bil masjidi, dengan masjid. Idza kharaja, artinya kalau orang itu keluar minhu ay minal masjidi, dia keluar dari masjid. Misalnya sekarang kita sholat isya, habis sholat isya kan kemudian kita akan apa ini? Pulang keluar. Tapi begitu jalan, hatinya itu tetap teringat ke masjid, rindu kapan datang waktu subuh supaya dia bisa balik kemana itu? Ke masjid. Orang yang seperti ini, kalau dia kharaja minal masjid, keluar dari masjid, hatta ya'uda ilaihi, kemudian selalu kepengen kembali kepada apa itu? Masjid. Artinya qalbuhu, hati orang tadi, syadidul hubbi, sangat cinta. Ini kalau orang sekarang bilang hatinya itu tenggelam dalam kecintaan kepada apa itu? Masjid. Orang kalau seneng itu kan bawaannya kepengen balik lagi. Kalau nggak seneng, wah itu biasanya keluar amit-amit gitu ya. Makan ketoprak, enak, murah. Ini penting nih, enak, murah. Kalau enak mahal banyak kan gitu. Enak, murah. Itu biasanya ingat dan pasti akan apa ini? Kepengen kapan balik lagi. Bapak misalnya makan sate kambing muda yang empuk, yang enak, itu pasti kapan makan kayak gitu lagi. Tapi kalau makan tempe goreng, yang goreng sambil istighfar 300 kali gitu loh. Itu tempe warnanya beda tipis sama areng. Bapak makan, itu biasanya nggak kepengen, gua nggak lagi deh dimasakin tuh orang, saya nggak. Kenapa? Karena dia udah nggak ada apa ini, rasa suka. Orang itu Pak, kalau cinta, kalau suka, itu mesti apa ini? Berulang-ulang. Kita ini makan kayak nggak ada bosennya kan? Sama duit itu nggak ada bosennya. Ngelihat duit tuh pernah? Ya, ngelihat, oh gue bosen nih dapat duit, nggak pernah ada. Semua orang kalau sudah yang namanya duit itu nggak ada bosennya. Kenapa nggak ada bosennya? Karena manusia itu ditakdirkan oleh Allah untuk mencintai hawa nafsunya. Hawa nafsu itu diantaranya dibangun dengan apa ini? Duit. Bapak nggak punya duit, hawa nafsunya mau ngapain? Ya, ngelihat es, ya bengong doang. Ya, ngelihat soto, bengong doang. Mau ngelamar perempuan takut, ya kan? Gua ngelamar pakai apa ini? Kan nggak mungkin, ya kan? Nggak bawa apa-apa. Nah di sini bapak-bapak, orang yang hatinya terikat dengan masjid itu menunjukkan kebersihan jiwanya. Karena dia sedang mengalami rasa yang manis bermunajat kepada siapa itu? Allah. Kita kalau ngomong sama orang enak, itu kan kepengen ketemu lagi Pak. Tapi kalau ketemu sama orang judes, ya nggak kepengen ketemu lagi. Kalau kita ketemu sama orang yang baik, ngomong enak bener ya ngomong sama dia. Ya kita ini dalam sholat itu kan sebetulnya yunaji rabbahu. Ketika kita ngomong Allahu Akbar, terbayang Allah itu maha besar. Betul, BBM itu naiknya besar juga, tapi Allah itu maha besar. Kalau Allah mau bensin naik, tahu-tahu penghasilan saya juga apa itu? Naik. Apa susahnya buat Allah? Ketika kita Allahu Akbar adem,
Orang habis punya dosa kayak apapun, ya Allah, maksiat saya banyak banget, dosa numpuk. Sholat tuh, kalau dia sholatnya bermakna, mengerti siapa Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, tidak pernah takut sama apa ini, sama sholat. Allahu Akbar. Kalau kita kan kadang nggak enak, ya kan? Tumben lo ke masjid kan gitu kan? Baru gua lihat lo ke masjid. Tapi kalau orang yang mengerti itu, Allah itu Maha Rahman, Maha enak Allah itu. Kata Allah itu, ya. Allah itu paling ridho, paling demen kalau kata orang Betawi itu. Kalau orang itu aznaba dzamban, dia terjerumus ke dalam apa ini? Dosa. Tapi dia ingat bahwa dia itu punya Tuhan yaghfiru dzunuba. Dia bisa punya ingat bahwa dia punya Tuhan yang rajin menghapus apa itu? Dosa. Begitu dia berbuat dosa, astagfirullah, tobat. Besok dosa lagi, besok tobat lagi. Tapi ketika dia mendapatkan halawah, ya Allah, Bapak, ada banyak orang dulu, bukan banyak, adalah orang di masa Rasulullah itu yang bermaksiat kadang-kadang di depan Nabi. Di depan Nabi. Artinya apa? Lah orang kalau mau bermaksiat kan biasanya ngumpet, Pak, jauh-jauh. Ini kadang-kadang di depan Nabi ngaku bermaksiat. Mulutnya kadang-kadang bau apa itu? Alkohol. Itu kan dia melapor sama Nabi. Kenapa dia melakukan itu? Dia ingat, saya ini cinta sama Nabi. Saya itu cinta sama Rasul. Saya itu ingin jadi hamba yang taat kepada Allah. Tapi saya selalu kalah dengan siapa itu? Hawa nafsu. Datang ke Nabi minta doa. Itu tandanya orang yang menikmati beragama kepada siapa ini? Kepada Allah dan kepada Rasulullah. Maka orang yang sering datang ke masjid, itu dia menikmati. Kita ini kadang-kadang malas di masjid karena nggak nikmati. Orang kalau menikmati, Pak, nggak terasa. Contoh, nonton film, ya kan? Kalau filmnya cakep, itu 3 jam nggak berasa itu, ya habis kan? Begitu, ya Allah 3 jam, tapi nggak ada lagi nggak kan gitu tak? Tapi kalau filmnya nggak bagus, kan kita cepet-cepetin, Pak. Iya kan, ini lama bener sih, cepet gini, nggak ada yang bagus, tinggal selesai, udah nggak dicari lagi. Tapi film yang bagus, yang memberi kesan kepada dia, itu bukan saja dilihat dengan sempurna, bahkan kadang-kadang disimpan dan berulang-ulang. Jadi kalau Bapak ini nggak sering-sering ngulang masjid, nggak sering-sering ngulang apa ini? Ngaji, nggak sering-sering ngulang sholat, nggak sering-sering ngulang puasa, berarti Bapak punya pengalaman yang nggak enak itu dengan sholat. Yaitu pasti orang yang nggak apa itu, nggak benar. Kalau orang yang benar itu qalbuhu muta'alliqun bil masajid, selalu rindu dengan tempat-tempat yang baik, itu nanti akan dapat apa ini? Perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, ini yang kelima, warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Ini orang yang dalam bahasa agama itu melakukan sedekahus sirri, ya. Ini dulu, ya, nanti kita terangkan. Yang sirrun itu luar biasa, Pak. Yang sirrun itu nanti yang rahasia itu luar biasa. Tasaddaqa bisadaqatin. Orang yang bersedekah, ai sadaqatit tatawwu, sedekah yang hukumnya apa itu? Sunnah, yang tadi kita bahas di Masjid Hayatul Islam. Fa akhfaha, sedekah itu kemudian dia ikhfa, dia sembunyikan, aikata maha aninas, dia tutup sedekah dia dari pandangan manusia, falam ta'lam, sehingga tidak tahu apa shimaluhu, tangan kirinya, masanaat yaminuhu, apa yang dilakukan tangan kanannya. Ai kata Imam Nawawi tegasnya, lau qaddarta, kalau seandainya kamu bayangkan asyimala, tangan kiri itu, kamu bayangkan rojulan, jadi seorang apa ini? Laki-laki, mustaiqidhan, laki-laki yang terjaga, matanya melotot, ya, dalam keadaan terjaga, bukan laki-laki yang sedang apa itu? Tidur atau mabuk. Ada orang laki-laki yang sadar di sebelah kirimu, ma'alima, dia tidak akan tahu sadaqatal yamin, apa yang digerakkan oleh tanganmu. Orang yang ada di sebelah kirimu itu tidak tahu. Kenapa? Lil ikhfa, karena apa ini? Tersembunyi. Ini luar biasa, Pak, ya. Shadaqatus sirri itu dalam hadis itu tutfi'u ghadabar rabbi, itu bisa menghapus murkanya Allah.
Maka Bapak itu, lihat Pak, yang tumbuh hakikat itu sebetulnya pertumbuhannya nggak bisa dilihat Pak. Dulu guru saya bilang gini waktu ngaji tasawuf itu. Kamu lihat pohon. Pohon itu kita yakini bertambah loh, tumbuh. Buktinya dari bibit sampai apa itu? Gede. Tapi kita nggak pernah tahu tuh, kapan sebetulnya dia mulai apa ini? Tumbuh. Pak Haji coba, tanam pohon duren. Ya. Nanti setelah 5 tahun, itu pohon kan tinggi banget Pak. Tinggi banget itu. Tapi kita nggak pernah tahu nih. Dulu nambah sesentinya kapan, ininya kapan. Kan begitu toh? Kalau kita yang bersifat benda, itu kita bisa ukur. Jalan tol misalnya, ya. Kalau pemerintah ngerjain tol dulu, jalan tol Trans Jawa itu, kan sampai Cikampek. Begitu sampai Cikampek, nyusun sampai Palimanan. Dari Palimanan sampai Brebes, Pak. Saya masih ingat banget tuh. Dari Brebes sampai Pemalang. Pemalang bablas Pekalongan, Pekalongan langsung Semarang. Dari Semarang itu putus Pak, karena dia ngerjain dari mana itu? Dari Probolinggo, Surabaya, nyambung. Kita tahu kok. Lebaran kemarin baru sampai sini, Lebaran sekarang sampai di sini. Tapi pohon kita nggak pernah tahu tuh Pak. Tahu-tahu apa ini? Gede. Kapan gedenya? Padahal dia bertumbuh Pak. Itu pertumbuhan yang hakiki, itu memang selalu dilakukan dengan sirri. Bagus banget Pak. Ya, sedekah sirri, ibadah sirri, amal soleh sirri. Yang tidak boleh sirri cuma satu, nikah. Gitu ya. Yang tidak boleh sirri itu cuma satu, nikah. Tapi semua yang sirri itu biasanya apa? Bagus. Maka Bapak kalau baca Fatihah sama wali, nyebutnya itu, ya kan ada tradisi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat radhiyallahu anhu, karena kan mengambil dari Al-Quran, laqad radhiyallahu anil mu'minina dan seterusnya itu, ya kan, al-muhajiruna wal ansar radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika dan sebagainya, itu tradisi. Kalau wali, kayak misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kan selalu ulama mengatakan bukan radhiyallahu anhu, bukan rahimahullah, tapi qaddasallahu sirrahu. Karena asrornya, rahasia yang mereka lakukan yang tidak terlihat oleh mata bahkan dari muridnya, itu biasanya lebih agung. Zikir yang mereka lakukan pada saat khofa. Makanya dulu orang sufi itu punya yang namanya zawiyah. Ya, zawiyah itu pojokan, padahal nggak harus di pojok gitu. Zawiyah itu biasanya adalah tempat berhalwat. Dia ingin zikir, tapi kalau di masjid nanti bisa ngerusak orang, bisa ngerusak dia, gitu loh. Iya kan? Misalnya bapak-bapak ahli zikir, terus habis isya baca sholawat nariyah misalnya 4.000 kali. Saya kan nggak enak mau ngajar di sini kan, begitu ayo mulai ngajar nggak, saya panggil dia ketua masjid, udah ngaji libur aja. Kenapa? Nggak enak ada orang lagi zikir di depan, masa iya kita ngaji, kan merusak apa ini, merusak dia kan, atau dianya bisa rusak. Begitu datang, masya Allah Pak Ustadz lagi zikir, terus merasa nikmat, alhamdulillah, dilihat orang pas lagi apa ini zikir, jatuhnya jadi apa itu, ria gitu loh. Nah itu makanya apa-apa yang dilakukan secara sirron itu luar biasa Pak. Bahkan Imam Ibnu Athaillah itu di dalam hikamnya itu ada satu hikmah yang Ibnu Athaillah, saya sampai hari itu suka baca itu, nggak pernah apa ini, nggak pernah bosan. Kata beliau itu idfin wujuduka fi ardil khumul. Orang itu Pak kalau mau jadi orang hebat itu disuruh idfin, kuburkan dirimu, kuburkan eksistensimu fi ardil khumul, di tanah yang tidak terkenal. Jadi orang tuh kalau mau jadi kiai itu harusnya masa mudanya itu nggak tampil, ya. Kiai yang hebat-hebat itu nggak tampil di mana-mana, tapi apa? Idfin wujuduka fi ardil khumul. Saya ngajar di sini ada orang tahu? Nggak ada. Coba ngajar di Senayan, tahu. Saya ngajar di sini, apa ada orang tahu? Tapi kalau khutbah di stadion yang baru, itu boleh jadi wah masyhur. Boleh jadi di situ tumbuh apa itu? Rasa riya. Oh lihat, gua khutbahnya kelas stadion, ya Darul Mukri, jauh, kan gitu dah. Nah, tapi orang yang sering berkhutbah di istana, di depan presiden, di depan gubernur, di depan televisi, macam-macam, itu menyalahi kaidah dulu. Kaidah dulu tuh idfin wujudaka fi ardil khumul, benamkan dirimu di tanah yang tiada terkenal. Karena saat kamu seperti akar pohon tuh jasanya besar loh, tapi nggak ada orang mau.
ya kan? Ada pohon mangga, pasti yang dicari mangganya. Mau nggak lu kasih akarnya? Kagak mau kan gitu. Kenapa? Apain? Ya buat apa gua akar pohon? Tapi tanpa akar, apa pohon itu akan tegak? Ketika batangnya tidak tegak, maka tidak mungkin ada ranting dan cabang. Ketika tidak ada ranting dan cabang, apa mungkin ada yang namanya apa itu? Buah. Nggak mungkin. Tapi itu namanya filosofi apa? Hidup. Benamkan dirimu di dalam tanah ketidakterkenalan. Di situ saatnya kamu menempa diri. Karena saat kamu nanti terkenal, maka apapun yang kamu lakukan itu rasanya sulit dari kebersihan hati kepada Allah. Kan begitu. Nyata tuh. Ustadz kalau belum terkenal, masya Allah keren banget, ya, nggak aneh-aneh. Tapi kalau udah terkenal, macam-macam tuh. Ustadz saya mau ngundang, nggak bisa lewat sekretaris manajemen gua tuh ya. Wah, kan begitu kan? Nanti wah macam-macam itu. Padahal dulu waktu susah dia jadi naik sepeda kemana aja, ayo dia diundang mau pakai sepatu bot, iya. Emang gak ada yang ngundang lagi kan gitu. Tapi begitu naik ke atas mulai aneh-aneh. Oh, Maulid Pak Ustadz, di mana di situ? Ya, yang datang berapa kira-kira? Ya 20, ya rugi gua kalau 20. Suaranya sama kan, mendingan yang di lapangan. Mulai aneh-aneh itu Pak. Kapan aneh-aneh itu? Ketika dia sudah apa ini ke atas. Maka sirrun itu penting. Sedekah yang betul-betul karena apa ini? Allah. Maka dulu Sayyidina Umar ketika mau meninggal itu di dalam Sahih Bukhari itu, ketika meninggal itu, yang Sayyidina Umar Bapak tahu kan ditusuk macam-macam itu, ketika beliau sudah sampai pada sakaratil maut, ketika dokter dipanggil, dites, disuruh minum susu, kemudian keluar susu itu dari lukanya kama syaribahu, nggak ada darahnya lagi, bersih itu. Kata dokter, ini secara fisiologis sudah mati Umar ini. Kenapa? Orang kalau minum susu, semua orang kan gitu Pak, yang diminum cakep keluarnya nggak cakep Pak. Ya, Bapak minum susu, keluar kencing, apa kencingnya jadi susu? Kagak, ya pesing tetap gitu. Ini keluar, seperti apa ini? Seperti dia minum. Maka kata dokter yang datang, ihad ya Amirul Mukminin, wasiat. Kata Umar sodakta, ini dokter yang bener nih, ya, nggak ngibur gua, ngasih tahu bener mau apa ini, mau mati. Umar kan turun, Bang, diminta diangkat dari kasurnya itu, taruh di atas apa ini, tanah. Kenapa kata Umar? Supaya Allah melihat saya sedang di atas tanah. La'alla Rabbi yarhamuni. Mudah-mudahan turun rahmat Allah. Apa doa Umar? Ditanya sama Abdullah ibnu Mas'ud, Umar, kamu nanti menghadap Allah itu, apa yang kamu harapkan? Kalau kita kan bangga, wah gue jihad fi sabilillah, badar gue paling depan, takbir, Allahu Akbar. Enggak gitu. Kata Umar, saya cuman berharap menghadap kepada Allah dengan 2 rakaat yang saya kerjakan fi jaufil lail, di tengah malam yang pekat, wa fi ukri dari di rumah saya yang paling dalam. Maksudnya supaya nggak kelihatan apa ini, orang di dalam 2 rakaat itu la unaji illa rabbi, saya 2 rakaat tapi nggak ingat apa-apa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tandanya betapa dahsyatnya ibadah apa itu sir. Kalau bapak sholat malam datang ke Darul Mukri, sendalnya malah nggak diangkat tuh, dibunyi srek biar orang segang tahu, Sunan Kalijaga mulai keluar kan gitu kan. Nah ini itu namanya sodakotus sir. Jadi apa-apa Pak lakukan secara apa itu sir, kecuali nikah. Ya, nikah nggak boleh nikah sir. Nanti kata Pak Ustadz semua harus dilakukan sir. Wah rusak nanti. Terus tahu-tahu bininya ngomel, wah Pak Ustadz ajaran sesat. Begitu ngaji sama Pak Ustadz bininya 3 nggak bilang-bilang. Nah itu bahaya itu namanya sodako, bukan sodako asir. Jadi bapak biasakan lakukan itu betul-betul apa ini karena Allah. Itu banyak dulu orang itu nyumbang Pak sama anak yatim. Nyumbang anak yatim dulu zaman saya dulu tuh sekolah itu masih bayar. Sekarang kan SD nggak bayar. Dulu kan SD itu bayar Pak, ada SPP-nya zaman dulu itu. Itu banyak orang yang kadang-kadang nggak nyari anaknya, cuma nanya sama kepala sekolah, anak-anak miskin di sini ada nggak? Ada Pak. Di daftar dia bayarin tuh. Begitu besok anak yatim tuh tahu-tahu ketawa. Wih, udah ada yang bayarin, siapa? Nggak tahu. Gitu. Itu bagus. Kalau kita kan nggak kadang-kadang mau pansos anak yatim Asyura dipajang-pajang naikin ke atas ini, di foto cekrek-cekrek ambil sumbangan. Alhamdulillah, ingat sama anak yatim ya. Saya tidak menghakimi dan menghukumi orang yang kayak begitu, kan lebih baik dilakukan secara apa ini sir.
tidak merusak harga diri orang, tidak merendahkan anak yatimnya, orangnya juga bersih, membiasakan diri, Pak. Ya, ini penting banget, Pak. Yang lakukan secara shadaqatu as-sirri. Itu orang yang kelima. Yang keenam kemudian di sini warojulani. Nah, ini nih banyak hari ini nih. Warojulani, dua orang nih. Tahabba, yang saling jatuh cinta, bukan cinta karena perempuan nih, senang berteman. Saya dengan kamu ini kan berteman, saya Mas Toyo berteman bertahun-tahun, ngaji sama saya misalnya, sama Pak Haji bertahun-tahun ini. Sebetulnya yang menyatukan saya dengan Pak Haji itu apa? Apa kepentingan, apa pengajian, kan gitu toh. Nah, saya kenal dengan dia, itu kenalnya di mana nih? Kenal ngambil banting kartu di pos hansip, apa kenal di pengajian? Nah, ini penting, Pak. Ada orang rojulani tahabba, jadi cocok gitu, saling apa ini? Suka. Ai ahabba kullun minhuma, masing-masing dari orang tadi saling suka, saling senang sahibahu kepada temannya. Tetapi senangnya itu fillah, karena urusan li talabi ridallah, la li ghardin dunyawi. Saya itu nanti hati-hati nih, Pak. Kita itu cinta sama pemimpin itu karena Allah apa karena jagoan saya? Saya itu kepengen si A jadi presiden di Indonesia itu karena A-nya apa karena saya cinta dengan tanah air ini? Kita sering nggak begitu, Pak. Kita sering cinta sama orangnya, bukan cinta sama apanya itu, tujuannya. Pokoknya kalau dia musuh politik saya, biar bener saya kritik. Tapi kalau pendukungan saya, biar salah saya diam. Itu nggak ada ridho Allah, Pak. Bapak cinta sama Ganjar boleh, tapi Bapak ngomong apa prestasinya di mana itu? Di Jawa Tengah misalnya. Kalau ada prestasinya, oh iya, gubernur sukses. Kalau tidak ada prestasinya, kritik dia. Yang berlaku sama dengan Ibu Khofifah misalnya. Ibu Khofifah, Anda jadi gubernur, kalau memang bagus, sebut bagusnya. Kalau memang kurang, sebut kekurangannya. Itu berlaku buat Jokowi, itu berlaku buat Anies. Kenapa? Saya tidak pernah cinta sama Jokowi karena Jokowinya. Saya tidak pernah cinta sama Anies karena Aniesnya. Yang saya cintai itu perilakunya. Apakah perilakunya dekat dengan ridho Allah? Apakah perilakunya itu dekat dengan keadilan rakyat? Itu yang saya dukung, bukan orangnya. Kita ini udah capek selalu dukung orangnya. Kalau sudah dukung Pak Jokowi bener semuanya. Kalau sudah dukung Prabowo, seolah-olah yang tidak dukung Prabowo itu orang kafir. Itu jangan terulang lagi. Pasti sama, Pak. Semua pemimpin itu punya kelebihan dan punya kekurangannya. Kalau Bapak cinta itu cinta karena Allah. Saya bersatu dengan Pak Haji, kemana-mana Pak Haji ikut saya. Dan saya selalu ketemu dengan Pak Haji. Di mana? Di masjid. Nauzubillah, ente ngajak ke tempat yang enggak. Kalau saya mau, gua nggak enak, ya kan? Kenapa? Solider, ya kan? Saya di masjid, dia ikut. Masa dia ke diskotik, gua nggak ikut? Goblok namanya, gitu loh, Pak. Paham ya? Jadi tahabba itu fillah, bukan karena partai, bukan karena dorongan emosional, bukan karena merasa ini jagoan saya. Nggak begitu. Kalau itu yang terjadi, maka orang tadi itu nanti dapat perlindungan siapa itu? Allah. Saya cintai kamu selama kamu benar di jalan Allah. Dan saya akan menjadi orang yang pertama kali benci sama kamu kalau kamu keluar dari jalan siapa itu? Allah. Orangnya siapa? Kita nggak pernah tahu. Ya kan? Bisa jadi Sayyidina Umar, orang yang paling memusuhi Rasulullah, kemudian menjadi khiyarus sahabah. Ini dulu penting, Pak. Jadi kalau Bapak lihat ada orang soleh, itu jangan terlalu disuci-sucikan, Pak. Nauzubillah, jangan-jangan itu amal terakhir yang dia kerjakan. Kemudian Allah tutup perilakunya dengan su'ul khatimah. Sebagaimana kalau ada orang yang dikerjakan itu maksiat terus, jangan pernah benci orangnya, benci kelakuannya. Karena kita tidak pernah tahu, jangan-jangan itu maksiat terakhir yang dia lakukan, kemudian Allah kasih rezeki dia dengan yang namanya husnul khatimah. Jadi di sini kaitannya itu dengan Allah. Makanya Bapak nanti kalau bela orang itu jangan bela mati-matian, nanti mati bener gitu loh ya. Bela itu secukupnya aja gitu loh. Nggak usah berlebihan mengangkat orang tuh keluar dari keorangannya gitu. Mengangkat manusia itu lebih dari kemanusiaannya, enggak. Nabi pesan kok habibaka haunamma
Cinta sama Pak Jokowi itu sekedarnya, sewajarnya. Asa ayyakuna baghidoka yaumamma. Boleh jadi nanti koalisinya pecah. Kan begitu kan? Wa abghid. Anda benci dengan orang juga secukupnya. Jangan-jangan nanti orang yang kamu benci hari ini itu jadi kekasihmu di masa yang akan datang. Ulama dulu bilang begini, ulama sufi itu bilang begini, jangan kamu sebarkan paku di jalan yang menuju ke rumah aku. Kamu boleh benci dengan saya, tapi jangan taruh beling depan rumah saya. Kamu boleh tidak suka dengan saya, tapi jangan pernah taruh duri depan rumah saya. Karena kamu tidak pernah tahu, jangan-jangan satu hari takdir Allah memaksamu untuk datang ke rumah saya dengan kaki telanjang. Padahal di depan rumah saya, kau sendiri sudah tanam apa itu paku. Itu hati-hati itu, ya. Jadi jangan lagi orang itu kalau udah benci nanam paku. 7 turunan gue gak bakalan milih dia. Tahu-tahu jagoannya lebih buruk dari apa ini? Dari itu. Kan gitu. Saya ngomong begini karena Ustadz. Ya kan? Kalau saya jadi gubernur, mungkin belum tentu lebih bagus dari Pak Anies. Kalau saya jadi presiden, mungkin tidak lebih soleh dari Pak Jokowi. Siapa yang tahu? Saya nggak pernah diuji dengan kekuasaan. Nah, itu namanya semua yang jadi patokan itu Allah. Ya, sama Pak. Bapak gitu nanti yang sudah tua cari mantu. Itu yang dilihat Allah gitu loh. Jangan mobil, begitu ada orang datang mobilnya cakep, wah anak kita alhamdulillah, besok kagak jalan kaki kita ini, kenapa? Mantu mobilnya cakep, kan gitu kan? Tapi giliran orang yang baik sepeda apa datang tok, bininya teriak, bang, no ada anak bujang no datang ke rumah kita, kayaknya mau ngelamar anak gadis bang. Terus bilang aja anak kita udah ada jodohnya, ya kenapa? Ya sepeda lagi, ya ibarat Bunyamin tuh, sekali-kali bandeng ya dari dulu ikan cere terus sama teri jengki, masih ingat kan? Nggak boleh begitu. Urusannya urusan apa itu? Agama. Jadi apapun itu pakemnya begitu. Bapak datang ke masjid ini juga jangan karena apa-apa. Gua ke Darul Muqiyah, kenapa? Habis kalau ini dikasih makan, enggak lah. Kita datang ke masjid itu untuk apa? Sholat. Kalau nanti ada minumannya, ada air mineral, ada kaki 3, itu bonus doang, gitu loh. Itu bonus doang, tapi nggak boleh. Ini yang dijadikan apa ini? Ukuran. Oh, ceramahnya kalau di Darul Muqri kok kenceng ya? Iya, gimana nggak kenceng? Minumannya 2, kan gitu. Kalau di masjid gua kok nggak suaranya Ustadz sampai, ya kagak ada minumannya, gitu loh. Nggak boleh begitu. Itu semua karena siapa itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang karena Allah tadi fajtama'a ala dzalika, dia berkoalisi, berteman, bersahabat karena menggapai ridho Allah, waftarqa, dia berpisah. Sedekat apapun dengan teman, kalau temannya ngajak maksiat kepada Allah, tidak ada setia kawan. Ini kadang-kadang ada orang kan, kenapa nyolong setia kawan? Kenapa? Ya gue kan dari Surabaya ke Jakarta sama-sama susah sama dia, kan gitu kan? Ya dia kadang-kadang gue ajak makan mau, ajak ke masjid mau, parkirin mobil mau, dia ngajak gue nyolong, gue juga harus apa ini? Mau, nggak boleh begitu. Itu tidak ada setia kawan ketika bermaksiat kepada Allah. Yang terakhir, ini yang hebat Pak. Yang ketujuh, warajulun. Ada orang laki da'athum ra'atun, dirayu oleh perempuan. Bukan yang borokan perempuannya nih, zatu jamal. Nah, ini penting nih, ya. Bapak kan kadang-kadang, wah Nabi Yusuf masih ngelirik juga. Bapak kan nggak pernah ketemu Zulaiha, ya kan? Ketemu yang di sini, ingusan, lain. Ya. Dia diajak nih, dirayu oleh laki-laki, perempuan, zatu jamalin, ratu kecantikan dunia, ya. Ila nafsiha, untuk berzina. Fa'aba, dia nolak, kan gitu ya. Ya fa'aba wa qala inni akhafullah. Saya takut kepada Allah dan kabur. Itu penting. Kita kadang-kadang enggak. Dangdutan itu istighfar. Lihat dangdut, astagfirullah. Lu mengatakan ini dosa ini, tapi mata ini dosa, tapi matanya kemana itu? Ke pantatnya penyanyi dangdut. Itu nggak connect itu Pak. Itu RAM-nya perlu diseleksi itu, otaknya itu. Ngomongnya istighfar tapi matanya melotot. Mestinya begitu istighfar belok, astagfirullah, pergi. Ini kan yang dilakukan oleh Nabiullah siapa itu? Yusuf. Ma'adzallah, lihat tuh. Otomatis itu, ya. Ma'adzallah, nggak bisa, ya kan? Innahu Rabbi. Ingat, terus kabur. Karena kalau nggak kabur, berubah pikiran. Astagfirullah.
tapi nggak apa-apa. Ya, ntar tobat dah, tobat. Ingat lagi tuh, kemarin gua asrul awakhir iktikaf di sini kan, banyaklah saldo pahala sekali-kali lah. Itu gara-gara apa? Gara-gara nggak cepet kabur. Gitu loh. Jadi kalau orang kayak itu, da'athum ra'atun zatu jamalin ila nafsiha fa'aba. Dia enggan, wa qala inni akhafullah, saya takut kepada Allah, larilah kepada rahmat Allah, keluar dari tempat maksiat. Ini 7 kelompok orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini semakin meneguhkan keimanan, keislaman serta keihsanan kita semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, kebaikan yang kita lakukan di masjid ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.